Iki sing ngarep nganu sapa wae iki yang akan Saya datang. mulai rekaman ki. Hmm, kita bertiga sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Dul, Mbak Ningrum, dan juga mudah-mudahan teman-teman nanti bisa segera bergabung bersama pada Delima Omong Bebas Jilid ke-45 hari Minggu 1 Maret 2026. Ini harusnya upacara serangan 1 Maret. Tapi karena Sleman selalu beda, jadi kita Sleman, khusus Sleman, upacaranya besok pagi. Oh. Digabungkan dengan Hari Kedaulatan Nasional, Hari Ulang Tahun Pol PP, Hari Ulang Tahun Damkar, Hari Ulang Tahun Linmas. Pokoknya semua upacara digabung jadi satu besok hari Senin. Ya, marhaban ya Ramadan, teman-teman semua. Kita pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-7 apa ya? Kalau saya tidak salah nih. Ya. Ketujuh, hari ketujuh kita berpuasa. Memasuki Ramadan kali ini, insya Allah kita semua sudah berumur 60 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. menikmati Ramadan di usia 60 tahun. Usia yang semakin matang, mudah-mudahan belum segera bosok. Puasa ini tentu bagi usia-usia kita bukan hanya menahan lapar, haus dan lapar, tetapi kita juga menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan. Karena relatif di usia-usia kita ini persoalan kesehatan mulai bermunculan, mulai menjadi apa namanya? Pembicaraan utama, pemikiran utama terkait dengan kesehatan. Nah, tentu kita perlu menjaga kesehatan kita, tetapi juga ibadah puasa Ramadan ini kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini dengan tema puasa bagi lansia, kita bersama dengan Bang Dul dan juga Mbak Ningrum, apa ini yang perlu kita apa namanya bahas terkait dengan eh, tips atau puasa sehat bagi lansia gitu ya, atau menjaga apa namanya kesehatan di bulan suci Ramadan. Karena di usia-usia kita ini kita itu tadi tantangannya bagi umur usia lansia ini adalah badan kita cepat capek ini. Di usia 60 itu kan kita posisinya tidak terlalu fit ya. Badan itu seringkali capek. Kemudian sinyal-sinyal di tubuh kita itu sudah tidak apa namanya? Tidak sekenceng dulu, tidak sekenceng dulu memberikan sinyal-sinyal kode-kode terkait dengan kesehatan kita. Kemudian juga pasti di usia 60 ini metabolisme kita sudah melambat dan dengan metabolisme yang melambat eh, banyak dari kita di usia-usia kita ini banyak juga eh, yang sudah menikmati sakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya. Nah, ini kan tentu perlu strategi agar itu tadi tubuh kita tetap sehat, tetapi ibadah puasa kita tetap lancar. Nah, monggo ini ada Bang Dul
Oh, ada Mbak Ningrum, Mas ada Adi, Om Mas Adi. Adi. Deh. Saya dengerin aja. Lanjut. Hah, tipsnya apa nanti Om Adi bicara dong, tipsnya. Oh iya, tipsnya biar Iya kuat. Ya, dong. iya. Strong. Oke, strong. Hmm. Oke. Monggo ini Mbak Ningrum Boleh, dulu atau Bang Dul dulu silakan. boleh, Karena tadi Mbak boleh Ningrum dulu. katanya Mbak Neng, sambil nyambi masak. Mbak Neng Masak Ya, masuk. apa ya sambil tadi? siap-siap, ringkes-ringkes. Oh iya. Oke, saya dulu nggih. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur sekali seperti yang disampaikan Mbak Evi bahwa di usia kita mungkin sekitar 60 ya, mungkin kurang dikit atau lebih dikit, kita masih diberi kesempatan di Ramadan 1447 Hijriah ini ya. Tentunya sesuatu yang sangat istimewa ya, terutama kita-kita yang masih sehat ya. Memang benar apa yang disampaikan Mbak Evi bahwa semakin tua itu metabolisme tubuh kita itu sudah sangat berbeda ya ketika di masa muda. Namun tentunya teman-teman semua ini yang di sini insya Allah sudah terbiasa puasa. Jadi kita merasakan biasa-biasa saja ya mungkin ya. Terutama bagi saya Iya. itu dulu itu saat puasa itu lebih berat Mbak Evi. Karena saya itu Hmm. setiap tahun kalau nggak hamil menyusui. Seperti itu Boros, ya, saya boros. itu sampai Boros. sampai berat berat Rajin. itu. Eh, Jadi sekarang itu merasa karena terutama itu ya mungkin kayak kita semua lah saya tahu lah Bang Tul, Mbak Evi, Pak Adi mungkin sudah puasa rutin itu enak gitu, enteng gitu ya. Jadi mungkin kita terbiasa juga melatih tubuh kita dengan metode IF itu ya Mbak Evi ya pernah menyampaikan Ya, ya. Terus kemudian ya. gerakan otot ya. Nah, itu saya tuh sama anak saya tuh juga di ini nge-gym itu, Pak. Wah, Di, terus nih. dilanggan nge-gym ya. Eh, tapi saya juga nggak terlalu rutin ya, itu nggak terlalu rutin latihan di rumah seperti yang Mbak Evi dulu sampaikan tuh ya. Nah, kemudian juga saya terbiasa makannya itu sangat saya kurangi sekarang. Jadi saya eh, pagi itu telur lah, yang pasti itu telur ya. Nah sekarang sahur saya pun telur apokat ya, saya nggak pakai nasi. Tapi kalau pas berbuka itu saya masih nasi tapi nggak sebanyak dulu. Jadi mungkin pola ini bisa kita lanjutkan ya, mungkin ya teman-teman yang sudah menjalankan juga. Jadi kita memang mengurangi karbo, memperbanyak protein, air putih, nah, terus kemudian gerakan badan kita. Nah, insya Allah itu terutama yang nggak ada penyakit apapun gitu, jadinya insya Allah kita tetap bugar, enteng-enteng saja ya. Nah, itu seperti itu Mbak Evi, insya Allah Ya, yang dari saya sedikit nanti mungkin teman-teman lain yang punya tips-tips yang J. lain. Gitu. Ya. J. Matur nuwun Mbak Ningrum ya, yang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, puasa Daud itu sudah anu nggih, sudah terbiasa. Jadi puasa Ramadan itu yang mungkin posisi puasanya dalam arti secara fisik tubuh itu terbiasa, tetapi yang tidak apa yang menjadi istimewa kan karena puasa Ramadan itu kan memang betul-betul berbeda dari puasa Senin, Kamis dan Daud ya. Jadi ada apa secara psikologis itu ada asupan spiritual juga lebih dalam pada saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ye,
Monggo, Bang Dul, gimana ini Oke. Oh, strateginya satu, mungkin agar satu lagi saya Ah, yang monggo, lupa. monggo. ya. Pola tidur ya. Jadi Nah, saya, ini betul. Lansia pola ini kalau bukan tidur. tidur ini terus anu Jadi terus saya stres. Terus rahasia ngantukan. saya saya terbiasa tidak tidur pagi. Jadi itu sangat saya Hmm, hindari karena sekali saya tidur pagi itu besoknya saya mesti kepingin tidur Tidur pagi terus. lagi. Ya, kayak hmm, candu kayak gitu. Jadi saya sangat menghindari. Jadi kalau ngantuk apapun saya kerjakan. Terus kemudian saya tidur itu sedikit itu menjelang siang. Jadi di sekolahan saya hmm. memungkinkan gitu, Mbak. Hampir setiap hari itu saya istirahatnya itu menjelang siang sebelum zuhur itu saya istirahat. Tapi saya kira-kira seperempat jam, 10 menit itu udah bikin segar. Nah, Nggih, itu. Itu. Monggo, nggih. Bang Tul. Nggih, monggo Bang Dul. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hingga sore kali ini kita bisa diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa ketemu di Delima Omong Bebas. Jadi mohon maaf tadi itu mendadak-mendadak karena saya juga nggak yakin bisa nggak. Tadi ada acara tapi ya, alhamdulillah sudah sampai rumah apa bisa prepare-prepare dan alhamdulillah ini jam 4 sudah bisa tayang. Mas Adi, Mbak Evi dan Mbak Neng. Jadi kalau ini sharing-sharing saja ya karena saya sering tiap 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 minggu opera-opera gitu ya. Jadi sebenarnya Senin Kamis itu sudah sejak dulu, sebenarnya sejak SMA kuliah itu ya terus saja gitu. Karena dulu Iya, akhirnya menjadi habit gitu. Tapi pada waktu kuliah mungkin ya yang agak trouble gitu ya karena sering diajak teman macam-macam atau juga rutinitas itu juga agak sedikit terganggu ketika jadi asesor dulu ban PT itu yang dijamu orang kan kita tugas nggak ngerti Senin atau Kamis mereka udah nyiapin makanan ya wis akhirnya ya batal kan gitu. Nah, sehingga ya batal ya demi wis. hukum. Nggak kepenak tuh itu. Nah, jadi sehingga sebenarnya sudah lama ya sudah terbiasa sama teman-teman juga gitu sudah terbiasa cuma tadi dari segi spiritual memang kalau wajib agak berbeda. Saya dulu sempat pada waktu Senin Kamis rutin itu mau wis rasa poso ngopo rasa sahur ngopo to ya ibune ya kudu sahur gitu. Ya wis akhirnya ya nggak awar-awar tau basa Kendal itu nggak awar-awar muluk sithik. Sebenarnya secara fisik dulu sudah kuat gitu loh di era muda. Nah ini begitu lansia ini ya kemarin-kemarin sebenarnya nggak ada masalah ya lansia ini kan alhamdulillah di kampus itu ada program konsultasi dokter sehingga saya pada waktu ini ya wis konsultasi dokter dulu lah tips dan triknya itu pokoknya saya ngerti dokter gitu. Ya, alhamdulillah ini direkomendasi nggak apa-apa Pak wis lancar aja gitu. Karena kan juga tadi degeneratif itu sudah kelihatan Bu Evi. Tensi ini Iya. sering-sering kan naik turun. Dan saya juga masih produktif toh. Ini ada ngajar, ada ini itu gitu kan. Sosok ki yo bar sahur kok arasa-arasen gitu. Kayak Mbak Neng tadi. Aku aku ki meng batin sebelahku tensiku munggah. Meng batin Iya, iki sebelahku nek omong piye to ngono piye tensiku munggah. betul. Apalagi kalau iya kayak profesi saya ini kan sering ada deadline toh. Kalau ada deadline itu wis Ya. konco-konco ngobrol-ngobrol ya podo Pak. Biar kita yo ora ana keluhan gitu. Begitu ini sudah usia lansia ini kita kok ngono. Nah, saya dan Mbak Aning itu tadi agak berbeda ya. Kalau saya itu sering-sering kalau nanti ngajar itu habis subuh itu langsung harus tidur dulu. Hmm. Kalau enggak nanti mesti nggak mampu, mesti wah kelokap-kelakap terus di kampus gitu loh. Nah, Ya, kecuali suamiku yang ngono, Pak. nah ya. Harus tidur dulu karena nanti seharian ya. Itu tak sahur dulu Mbak Ning. Jadi saya habis subuh itu tak tak paksa harus tidur dulu lah, bareng sejam 2 jam gitu. Dan nanti begitu itu sudah sampai sore itu ya 2-3 sesi lancar lah gitu. Tapi kalau itu enggak, wah wis nggak mampu. Ya dulu pada waktu online Nyon Sewu ini, sering itu saya tuh terkantuk itu berhenti sampai 3 menit. Nah, Sadare piye sadare? sadarnya ya Pak digugah Dijedot mahasiswa tuh. komputer, dijedot laptopnya Ayo dijedot.
Enggak Apa? sadar-sadar mahasiswanya wis bubar pisan, sejumlah. Lah, bimbingan tuh pernah dulu. Bimbingan itu ya tak pernah tak ceritakan sama temen itu. Yang dari timur itu loh. Anak-anak dari timur itu sering kan agak susah ya. Saya suruh baca Iya. buku ya repot gitu tuh. Saya paksa gitu ya. Ayo baca buku ini. Besok laporan saya. Lah dia itu mesti kalau datang itu apa? Habis duhur. Jam ngantuk. Nah, habis duhur dia presentasi gitu. Saya tuh bisa tertidur. Bapak, Bapak, ini sudah saya Bapak. Oh iya, mungkin dia triknya itu gitu. Kalau jadwal ke saya itu mesti setelah duhur itu datangnya. Aduh, ya Iya, itulah iya. pernik-pernik kalau apa puasa lansia itu. Oleh karena itu ya ini pengalaman-pengalaman saya siasati memang. Tadi kalau apa sahur itu ada keberkahan ya akhirnya sahur juga. Sahur cuma ya menunya itu menu-menu yang kelihatannya tidak berat lah gitu ya. Jadi ini sekedar apa memenuhi kebutuhan gitu. Buah sayur saya kira sama. Nah ini dokter itu selalu karena ada anu toh Mbak apa fasilitas gratis itu kita manfaatkan. Semua banyak memanfaatkan konsultasi itu. Dan sahur itu selalu ya, karena kita sudah apa tidak bisa kayak dulu lagi. Yang ketiga itu kalau ada tips dan trik itu anu konsumsi makanan sehat ini. Jadi saya juga browsing-browsing lah kira-kira gitu. Untuk lansia itu makanan sehat itu apa gitu. Ya memang Hmm. ada kalanya ya apa jenuh juga ini itu gitu. Ya sekali dua kali kalau buber itu mesti bubar kan. Acara buber itu nggak bisa ditahan kan mesti. Hmm. Kemarin, nah ini Mbak Evi mungkin ngerti ya, kemarin diundang Pak Pak Trisaktiana di apa itu Balai Raos itu. Hmm. Saya Pak nggak bisa Trisaktiana. datang ya. Saya soalnya ada ini apa namanya acara Nah itu grebek undang beliau. takjil. Apa pensiun ya, pensiun. Pensiun dia. Nah, Itu kan pakai kaos 66 toh itu. Nah, ah. itu ada kelompok terah 66 saat DIY Oh, itu. oh iya Makanya ya. pakai kaos 66 itu. Itu Hmm. Pak Kaos. Iya. Nah, wes ora iso kan pertahanan jebol kalau itu. Lah, di Balai Rawas itu semua makanan disajikan dan saya kebetulan sama ibu ini kan rada ora ana acara tuh. Suwi ning kono, tak rampunge Iya, kita iya. isaan ya di situ itu nyoba Heeh. makanan banyak itu ya akhirnya ya ora iso sing jenenge menahan diri itu. Lah inilah tapi Oh sekali dua iya, kali lah momen-momen iya. tertentu. Malah kalau yang Heeh. apa ini buka di rumah itu malah bisa menahan diri itu. Karena cuma Heeh. berdua aja kan saling saling mengkoreksi. Ojo iki, ojo iku. Kalau kalau nggak apa nggak ada balance-nya, nggak ada partnernya ya bablas tetap bablas. Ya makanan-makanan itu. Nah, yang berikutnya yang keempat itu tipsnya itu karena anu cairan katanya itu. Cairan tubuh harus Heeh. harus banyak. Nah, ini dokter itu Ya. juga bilang gitu. Pak nak iso ki pas apa sahur itu ngombe sing oke. Nah, minum yang banyak. Hmm. Ada takarannya kok Bu itu, ada takarannya. Saya Ya. juga apa ngikut aja gitu supaya nanti nggak begitu kita tengahan hari itu toh kayak kayak dehidrasi, lemes dan sebagainya. Nah ini memang Ya. ya, itu ya. Yang berikutnya itu istirahat cukup. Nah tadi Mbak Aning sudah ya. Saya coba itu. Nah kebetulan kalau saya nggak ada kebiasaan gitu, ya boleh aja misalkan mau ngajar pagi tidur. Kalau nggak ya misalkan apa ngejar deadline itu terus habis sahur itu menulis ngetik macam-macam sampai siang juga. Nah, di rumah atau work from home misalkan gitu ya wes sampai nanti sore sekalipun cocok ya di tempat itu nggak kemana-mana. Ya itu pola-pola yang apa yang saya lakukan itu. Yang jaga stamina sering-sering ya siangan atau sore ini. Sore kalau nggak ada Ya. acara ya gerak-gerak ngayuh-ngayuh sitik lah muter-muter kampung gitu. Hmm. Sepedaan gitu ini ya jaga stamina. Saya kira enam hal itu Mbak Evi yang saya lakukan Ya. sharing-sharing itu saya selalu apa konsultasi dokter kebetulan alhamdulillah dokternya konco dewi ya jadi kan penak. Nah, jadi nah, anu Pak gini ya dengan sukarela ada kalanya kalau kita nggak yakin ya langsung aja nge-WA atau apa gitu itu saya kira Ya. monggo lanjut. Matur nuwun, Bang Dul. Tadi Mbak Nengrom sudah menyampaikan terkait dengan strategi ya untuk makan, kemudian juga istirahat. Nah, ini Bang Dul ini konsultasi dokter dulu, konsultasi dokter dulu, kemudian
pola makan ya, pola makan. Kemudian tubuh tidak boleh kekurangan cairan. Cairan. Nah, kadang-kadang nek dhewe iki nek wis poso ngene iki sok lali ya. Ya, betul. Padahal maksudnya anu ya, cairan itu kan minum air putih ya, minum air Ya, putih toh betul. Bang. Ya. Air putih. Nek kolak itu termasuk cairan ora kolak iki. Cairan. Iya. Ya, Hmm. kadang-kadang kita sudah minum kolak, sudah minum teh itu lupa minum air putihnya ya. Padahal kolak itu kan ada gulanya ya Bang Dul ya. Jadi Nah, kan itu enggak ada gula, ada santan. Apa meneh nek sing wis kental, nek kental santene wah wis itu sebetulnya kudu, enggak sehat. kudu dikurangin lah, kuy. Harus itu. Nah, nggih. Nggih, monggo silahkan Om Adi untuk bagaimana lansia ini Hmm. dapat menjalankan puasa tapi badan juga sehat. Ini tips triknya apa nih Om Adi? Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin kita semua dalam kondisi sehat bisa menjalankan ibadah puasa. Yang paling utama ini kan saya berbeda semua dengan yang ketiga di atas kan. Ini Hmm. kan orang-orang yang masih bekerja, saya pengangguran kelas berat ya. Jadi Ayo ora. saya menghindari tidur yang dilarang agama. Itu kan tidur setelah Hmm. subuh sampai suruk, kemudian tidur antara maghrib dan isya dan tidur setelah sholat asar. Nah, itu dilarang Hmm. itu. Jangan tidur kalau bisa. Ya Lah aku kalau nek sholat sekali-sekali mungkin nggak apa-apa. bar sholat Nah, asar tidur iki malah sidono dari mau bebas iki. jadi yang pertama kalau saya sih ya makan tidak menambah ya. Jadi Hmm. orang orang anak-anak ke mau buko atau mau sahur ya sama aja. Pokoknya makanan yang ada aja sehari-hari yang saya Hmm. makan. Kemudian memang air putih itu kan setiap 30 kilo berat badan itu diharapkan kan 1 liter kan. Hmm. Kalau saya misalnya 70 berarti kan ada 2-3 Dua, literan kan. dua setengah Hmm. ya. Ya 2,5 kan. Lah itu tapi kita harus ngitung juga hal-hal yang makanan yang mengandung air itu ya dianggap aja itu air tuh. Jadi Hmm. misalnya air putihnya 2 liter, yang lain ada sayur sop, ada apa ya, udah masuk lah. Intinya memang cairan harus dijaga. Tidak boleh Dan tidak boleh di ya, tidak soal boleh nanti resikonya sering ke dehidrasi. belakang ya nggak Heeh, apa-apa ya. heeh, Ya heeh. kalau memang mau kencing ya kencing aja. Yang kedua Iya. saya ini rahasianya ya. Hmm. Saya minum vitamin Nutrilite dan omega 3. Itu pas Oh. pas sahur. Jadi saya usahakan minum itu. Jadi saya punya Nutrilite dan omega 3 dari MW itu ya saya siapkan di meja makan. Jadi Hmm. kalau sudah makan itu saya pikir untuk menetralisir kekurangan-kekurangan nutrisi dan lain-lain. Tapi yang Ya. paling utama itu memang kita itu niat sih. Kalau niat dan sering disibukkan oleh ya baca wiritan atau ngaji, ya itu ngaji juga harus punya target sendiri ya. Paling enggak itu untuk bisa menghilangkan rasa haus dan lapar ya. Kalau ngaji kalau apa itu, ya ngaji sehari paling enggak itu 3 sampai 4 juz lah, enggak bisa banyak juga kan. Ternyata kalau ngaji terus juga capek juga. Dan ya kalau puasa memang tidak boleh langsung ujuk-ujuk minum yang manis semua, teh manis, kental, kolak manis, itu bisa Hmm. mengakibatkan gula darah naik seketika. Itu juga nggak Hmm. boleh. Hmm. Jadi memang harus sedikit-sedikit dulu. Nanti makan beratnya setelah sholat maghrib. Ya. Alhamdulillah ini saya bisa menjalankan itu dari hari pertama sampai sekarang hari keberapa ini. Ini malaikatnya ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah ini? Hari, Nyatet nyatet hari. ganjil genapnya kan beda ini masalahnya. Nanti pas pas Lailatul Qadar itu wah repot nih. Ya dengan perbedaan itu ya tidak jadi masalah tapi paling enggak kita ya kalau menjaga makan ya itu kuncinya saya tidak menambah makan, tidak menambah sesuatu yang
harus ada di saat puasa, baik itu sahur maupun buka. Ya makanan apa adanya saja yang biasa kita makan sehari-hari. Yang kedua Ya. minum air putih, yang ketiga saya minum vitamin dan omega 3. Kalau ada obat dari dokter ya saya minum, kadang-kadang juga enggak itu loh. Jadi enggak usah terlalu memusingkan itu loh. Pokoknya percaya aja sama Gusti Allah. Yang penting diniati nanti akan sehat dengan sendirinya gitu loh. Ya, pada makomnya itu harus begitu. Kita sudah tua kalau mau mau masih ideal mau untuk bisa lari-lari bisa apa ya pasti sudah menurun. Itu karena fungsi-fungsi itu sudah malfunction dari alat tubuh kita itu sudah pasti itu loh. Jadi yang Ya. tadinya bisa sepeda bisa apa ya kebetulan ini nggak ada temannya juga jadi repot juga mau pingpong juga agak jauh harus bisa. Tapi di rumah saya ada alat-alat untuk kebugaran ya kayak sepeda stasioner kayak apa alat untuk peregangan itu ada gitu. Hanya kadang-kadang niat kalah dengan kondisi ya. Ya karena kan kegiatan di musola banyak juga itu loh. Jadi Ya. itu supaya tidak tidur padahal paling enak itu tidur setelah sholat subuh itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Tapi karena itu dilarang karena mungkin ada manfaatnya karena agama itu kan nggak boleh dinalar ya. Yes, pokoknya dilakoni pasti nanti ada manfaatnya itu loh. Ya umpamanya kita kentut kan kita harus wudhu kan nggak ada Ya. kaitannya kentut sama membasuh muka ya. Tapi ya situ nggak ada nalar pun kita harus jalani itu loh. Jadi kalau bisa ya kayak Bang Dul, Mbak Evi kan kalau nggak tidur sampai suruk itu kan kalau di sini kan jam 5.55 ya sampai jam 6 kan sholat suruk. Nah setelah itu boleh tidur gitu loh. Ya, tidur sejam atau 2 jam. Kalau kerja ya bablas ya, nanti dimarahi sama bosnya. Tapi karena pengangguran seperti saya ya itu yang saya lakukan. Saya tidur pagi ya jam-jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 lah. 3 jam malah kebanyakan tidur kan. Jadi kayak enggak puasa ya. Biasa aja terus nanti apa jangan lupa subuh itu kan harus mandi dulu kan biar seger kan. Terus ke masjid badan-badan kita akan terasa lebih sehat itu loh. Jadi diupayakan mandi pakai air dingin sebelum subuh. Itu salah satu cara juga untuk menjaga kebugaran kita. Nah, tidur kalau mau seger lagi nanti zuhur mandi lagi juga nggak apa-apa. Ya sebentar aja mandi untuk seger aja bukan mandi alasan supaya lebih anyes tenggorokan, tapi untuk menyegarkan aja. Saya kira itu Bang. Diniati niatan solehah Oke. ikhlas menjalankan ibadah, insya Allah kan kuat. Ya. Demikian Mbak Evi, Insya Allah. dilanjut ya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, terima kasih Om Adi. Yang penting niat, Hmm. ya kan niat. Kemudian juga eh, biasa, maksudnya tidak perlu mengada-adakan untuk hidangan puasa. Jadi apa yang sehari-hari disajikan ya itulah. Karena Hmm. kalau kita kadang-kadang itu, ya kalau kita di usia 60 itu mungkin sudah menep ya. Menep. Sing so nganu apa kuwi so heboh kira sing generasi-generasi masih di bawah kita Iya. ya, anak-anak kita nek kudu ono ini itu ha. Nek sing lenggahan wis berdua-dua kaya Om Adi, Bang Dul ngono sih ya oke-oke aja wes kita batasi lah aku putu papat jek ono tadi ini sok mikir Ya, iki nanti cari bukannya apa iki. alasan putu minta takdil terus makne padahal yang kepengen. Mbak Kakung, Mbak Putrinya yang pengen ini. Oke, oke. Nggih, monggo ini ada Om Puji Santoso. Om Puji Santoso, Assalamualaikum. Om Puji, halo, halo Om Puji belum hadir. Om Puji belum dibuka ininya. Saya nggonku ki kursore kok. Itu berempat. Oh, siapa ini yang satu lagi? Ada. Oh, Om Puji, monggo Om Puji. Itu ada Om Puji Santoso. Wis. Ya, silakan Om.
Suaranya belum kedengeran. Belum keluar suaranya, Om. Aku yo nyolok ke laptop. Aduh, baterainya habis. Monggo Om Puji. Kok suaranya belum keluar ya, Om? Wis ono suaranya. Tanda suaranya sudah ada tapi belum keluar suaranya. Halo Om Ya, Puji. Ini volumenya mungkin jadiin lagi, Mas volume Puji. Volume. Ya. Enggak keluar ya suaranya. Ambil suara dulu. Terpujilah. Malah nggak apa Oh, lagi. iya. Halo Om Puji bisa keluar suaranya? Nggak ada suaranya dia. Enggak ada suaranya. Oh, enggak ada suaranya, belum ada suaranya. Om Puji belum ada suaranya, Om. Halo. Apa ya yang menjadi persoalan? Karena anu, Oh, belum ditakdirkan untuk kedengar suaranya. takbiri Reza Muni. Iya. Oh, Belum diizinkan. Ya. belum diizinkan. Ya, Iya. logika beragama kan kadang-kadang begitu. Anu. Tahu-tahu Nabi Khidir melubangi perahu. Musa kan nggak tahu ngapain perahu dilubangi, tapi setelah itu kan baru dijelasin untuk bisa tidak tertangkap oleh para cukong-cukong, Terus para penjahat, ya, Om dilubangi. Adi terus Om Adi terus larinya ke Nabi Khidir. Apa ini? Ya kan Dan logika-logika itu yang harus kita ada pahami. ada hikmah Saya nggak tahu. yang Saya nggak Hmm. tahu ya kenapa iya betul tidak ada ada sesuatu suaranya. yang lah apakah beliau mendengarkan kita atau tidak itu yang kita Ya, juga ya, tidak tahu. ya. Mudah-mudahan. Ya, Mbak Evi sedikit nambahi tadi, Om Adi juga Nggih, menggarisbawahi bahwa memang puasa itu ya laku spiritual, toh. Laku spiritual itu ya nggih. ada kalanya kita berat, ada kalanya kita ringan, ada kalanya tidak terasa sama sekali gitu. Kalau saya Mm-mm. sendiri itu kalau berbagi pengalaman itu pernah apa puasa dalam perjalanan ya. Jadi kalau kaidah Hmm. usul fikihnya kalau sudah di perjalanan kan rukhsah keringanan ya, nggak puasa nggak Iya. apa-apa Mm-mm. gitu. Tapi kita kan rada eman-eman gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau sudah menjadi habit itu kita kok eman-eman. Ada kalanya juga gitu. Sunnah itu sebenarnya kan ya Nabi aja kalau ada dikasih makan ya makan aja nggak jadi puasa kan. Tapi karena Mm-mm. Puasa sudah sunnah. Hmm. menjadi habit itu rasanya kok ya piye gitu. Ada pernah ya suatu saat sudah ngoprak-ngoprak di delima itu tekan kampus kok ono tengkleng. Rezeki anak soleh ya. Terus kan Makan lah aja. gitu. Minimal itu pahala Tengklengnya niat loh. lebih kuat. Hmm. Pahala niatnya sudah gitu loh. Nah, di perjalanan itu pengalaman itu ya suka duka ya pada waktu dulu pernah pas tugas di Papua itu juga pas puasa. Ya kan Mm-mm. dilema tuh, wah poso pora akhirnya disiasati. Semua acara itu sore, semua acara sore sehingga Rambung langsung buka. Ada juga pada waktu Hmm. itu di kampus Katolik kan, kampus Katolik ya mereka nggak puasa. Saya sebagai pembicara ya piye-piye no wis wis poso lah anu lah. Nah, mereka itu sangat nganu ya, sangat-sangat etisnya itu bagus Oh. sekali. Jadi pada waktu apa break siang gitu saya diajak ke masjid, mereka makannya itu di ruang sendiri, menghindar, menghindar. Hmm. Dan pada waktu nginep di Menghormati, susteran, benar-benar menghormati. menghormati bener. Pada waktu di susteran itu saya sempat tuh nginep di susteran itu pas tidur plek gitu kok depannya tuh salib itu loh, salib apa? Yesus dan Yesus.
Kalau Ora Katolik kan, kelambinan sisan Yesus e. Katolik kan benda rohaninya kan ada anunya, ada orangnya tuh. Iya, Nah, tak suruh iya. nyopot itu, suruh nyopot itu, wes tidur angker tuh habis perjalanan. Nggak taunya pagi itu didodok-dodok sama suster itu, suruh sahur. Hmm. Untung Bang Dul orang mendugang ini senang dodok-dodok iki maksudnya tak kongkon tak copot iki nyopot dicopot dodok-dodok arep balik meneh nang dinding. Di susteran itu, Pak. Di susteran itu. Jadi mereka tuh udah nyiapin. Aku jadi mau sengaja rak sahur ben rak poso itu dia siapin. Iya, Ya iya. wes akhirnya makan sahur tuh. Nah, ditemani beberapa Eh, ngurus. pas Ramadan itu. Iya, Ramadan di di mana tadi? Oh, Di itu loh, Lombok, kok Lombok, Flores, ya Flores itu. oh Flores. Flores. Nah, Flores kan mayoritas kan itu loh. Flores Katolik Roma nih. Katolik Hmm. Roma taat banget itu dan pada waktu makan itu sendiri juga ada ritualnya tuh. Itu nggak kayak kita langsung makan gitu ada Iya, ritualnya. kita kan bacanya dibatin aja langsung makan. Iya, Tapi nggak berhenti dulu khusuk terus baru makan kayak mereka. heeh. Itu panjang Hmm. ritualnya dan saya didoakan juga ala mereka ya semangatnya tambah enak. Dan juga lauknya ya Hmm. enak-enak kan itu. Itu Iya. pengalaman-pengalaman seperti itu yang saya kalau kerjaan itu dikondisikan dengan kita bisa ngontrol ya kita pusatkan sore kan gitu. Siang sore rampung langsung buka. Tapi kalau yang butuh mereka ini kan ya jadi kita harus menyesuaikan. Memang ada kalanya untuk apa ya kalau jalan-jalan interaksinya dengan perguruan tinggi itu lebih tertib lah. Lebih lebih beretika dan Hmm. lebih tertib itu. Tapi kalau dengan Pemda, yang saya Bu, dengan Pemda itu, aduh, pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Nah orang-orang hitam itu kan yang anu tau, wah makanya wakeh-wakeh tuh itu. Jadi Iya. eh, mungkin apa Gusti Allah mungkin anu ya beri kredit poin lah ini. Karena ini godaan terlalu tinggi ya pahalanya tambahilah. Nah, kalau sekarang lansia di rumah ini nggak godaannya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, kalau dulu itu kan ya kita kan dokternya kan Iya. katanya ya harus aktivitas tetap normal kan gitu. Aktivitas nggak ada hambatan. Iya. Nah, doktrin yang seperti itu ya di kampus juga gitu. Rapat macam-macam tuh ya nggak ada bedanya antara antara puasa dan enggak gitu. Orang juga Mm-mm. nggak ada lesu-lesuan itu juga nggak ada gitu ya. Ya biasa aja gitu. Cuma sering-sering kalau apa acara atau apa dipepet ke sore, dipepet ke siang sore lah terus nanti buka bersama. Itu lebih Mm-mm. lebih apa aktual dan juga rasanya anu ya. Kalau di kampus, di kantor itu ada kebersamaan gitu loh. Kalau buka bersama itu do ngobrol itu lebih gayeng dibanding apa biasa-biasa rapat itu. Itu saya kira apa ada Iya. value, ada nilai-nilai gitu. Dan yang sekarang ini sering malah kebanyakan ya karena menjadi IKN apa indikator kinerja. Jadi indikator Mm-mm. kinerja. Jadi banyak sekali Iya. sekarang forum-forum pengajian, forum-forum macam-macam lah ya itu ini. Dan itu menjadi poin. Jadi hitungan apa SKP sasaran Mm-mm. kinerja pegawai itu ada yang sifatnya Hmm. religiusitas gitu ya. Jadi oleh karena itu ya mau nggak mau. Dan di Ramadan ini saya kira banyak menabung itu. Ya, bukti-bukti Ya. fisiknya, bukti apa ini datangnya, nah, itu diupload itu. Jadi semakin Mm-mm. semakin malaikatnya semakin dekat. Semakin luwih cetha malaikate ono Roket catetane. Patite ketok loh, Roket Patite ning kanan kiri. Anak Sleman ki saya ora cetok saya Oh malah malahan. tak cetak. Ora cetok. Dulu ada tarweh keliling itu dalam satu bulan paling tidak ada 10 sampai 15 tempat. Sekarang hanya 5 kali. Oh, Hmm. titik. Terus iya iya hanya 5 kali. Terus juga em, dikurangi karena setiap puasa kan dikurangi jam kerjanya. Oh, jam kerjanya. Jadi masuknya setengah 8, pulangnya biasanya jam setengah Jam 4, tiga. jadi setengah tiga masuk Hmm. 1 jam. Gitu. Oke, monggo Om Itu Puji Santoso Puji sudah udah bisa. bisa Halo, itu. sudah bisa. Oh, Keluar gih. suaranya. Ah, Nggih, itu ya. monggo Nah, silakan. gih, Pak Pur. Gih. Sebenarnya ya apa yang diomongkan umat itu sama. Jadi
mangan ya saknone terus juga makan sudah nggak banyak sekarang kita nggak kayak dulu. Hmm. Jadi kalau naik mangan kokian malah lemes kita. Itu terus memang habis subuh tuh memang ngantuk berat kita itu, saya ngantuk berat makanya ya siasati akhirnya ya itu berangkat kantor sampai kantor Hmm. jangan jam 6 jam 7 nah habis itu barulah semendering kursi itu Apa ya? Iya. baru semendering kursi gitu. Jadi ya triknya gitu kalau ini ya paling saya kadang minum madu kalau enggak madu black garlic itu kadang untuk mensiasati itu Bang Dung. Ya paling Hmm. sedikit apa kadang-kadang sedikit ngontel lah keliling-keliling kampung Hmm. belakang. Kita jualan madu black garlic. Itu sambil jualan black garlic madu Bang Dung. Oh, Black garlic madu itu kayak seperti apa? Jajal kayak apa Jadi black rupanya tak garlic tuku. difermentasikan di madu kita kemarin itu jadi ya Oh. inilah eh iseng-iseng aja siapa tahu ada yang berminat gitu oh, sambil itu ini ketoknya sama wis madu ki wis nganu kadang-kadang ya. kalau enggak Madu ki wis habis itu mujara ngopi black garlic sih san. Dikai madu apa wi? kasih Itu madu ada efek ke difermentasikan di depannya nggak madu itu? hmm? Nggak Efek ada ke lah depan ada nggak? aman selama nggak ada aman Diharapkan toh aman malahan. aman Untuk selama apa ini sih itu? trial selama ini kita masih untuk konsumsi kalangan sendiri waduh. Oh, Tapi kalau kolesterol ya, pesan juga boleh. kolesterol, Ya, darah tinggi. kolesterol, darah tinggi, segala macam itu. Jadi apa? Ya, biar badannya agak sehat lah. Paling nggak membersihkan pembuluh darah, mungkin jantung juga bisa bersih, asam urat gitu. Sama kita juga produksi cuka kurma, Bang Tul. Tapi sudah di tag Hmm, di perusahaan di Bogor gitu. Itu. Ya, persiapan Hmm. pensiun, Bang Tul. Jadi kita apa riset kecil-kecilan kemudian ada yang berminat baru dilepas gitu ya, 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 ya. ya sekarang kan kalau seperti kan Om Wadi saya juga sebenarnya sudah pengangguran Om Wadi cuma ya terselubung aja saya terselubung aja kan harusnya saya itu pensiun nah ini sampai diperpanjang sampai 65 tapi ya tergantung Wes. aturan baru ya nanti gimana itu Bang Dul Ya. jadi kalau Eh, trik Mas puasa Musi lansia ini ya dipasarkan ya di grup WA menunggu. SMA no loh. Eh? Black garlic madunya dipasarkan di grup WA SMA. Oh ya, sekarang masih tahap ini Bang Adi, baru tahap validasi. Itu baru Oh, validasi. Jadi nanti kita harus pakai apa? Harus PRT kan harus ada, izin harus ada. Itu nanti kalau ini kan biar apa halal kan juga harus ada kan, jaminan halal Ya, segala macam. halal itu wajib sekarang. ya kalau Itu Ya. jaminan madu halal sama segala black macam. garlic ya pasti halal lah. Hmm. Ya, tapi kan kita akan memenuhi itu PRT kan nanti harus diverifikasi halal lagi kita urus. Ya. Itu Itunya. minumnya apa itu Sistem buka apa produksinya lagi sahur? kita siapin mesinnya. Buka Hmm. sama sahur Oh, gitu. buka sama sahur. Dua-dua kan. Iya, Ukurannya, dua. ukurannya, Ya. porsinya, U- apa nih? porsi berapa gelas? Ukuran ukuran itu ya paling satu ini ya satu black kilo lah, satu bulat itu loh. Tuh. Oh, Itu Iya. paling segitulah. Karena kan kita kalau yang black garlic aja kan orang kan nggak suka ini, kemudian kita fermentasikan di madu gitu. Itu Hmm. kan Hmm. sebenarnya mensiasati kan mahal itu. Kalau itu kan yang beberapa merek itu kan sampai 90 kecil itu ya kita bikin yang terjangkau itu. Wah, apa itu? Lah itu kalau ada madu Kira kan manis itu. Bagi yang penyakit gula gimana? ya madu di sini karena ini fruktosa glukosa ya. Jadi madu itu senyawanya ini Om Adi, rantainya rantai pendek, rantai C6. Oh, langsung lebur berarti. Ya, lebur. Kalau yang di itu kan C-nya C12. Aku mau izin Hmm. dulu ya. Ya, Iya, monggo. gitu. Oke, oke, Jadi oke. C-nya C itu. Tapi ya kalau beli madu juga ini Om Adi hati-hati juga karena madu itu sekarang kan ada itu senyawa glukos fruktos yang mhm. ini yang sintesis. Jadi persis plek itunya. Ya, ya, Hmm. ya Madu sintesis ya. dengan zaman sekarang kan gitu.
Ya Jadi sama bukan madu persis. asli itu ya. Ya, Kalau bukan madu asli. ada semutnya berarti bukan madu asli atau semutnya yang nggak asli lagi. Semut sekarang Iya. kan beda selera. Mm-mm. Semut sekarang semua yang manis dilahap. Iya, beda Iya, selera. Iya, semua sekarang semut kecil-kecil loh kadang-kadang itu, Mbak. Semut kecil-kecil yang di iya. sini yang banyak. Semut kecil-kecil itu. Oke. Gitu. Jadi kalau secara berlansia spesifik ya kita nggak ada, kita jalani aja. Makan ya seadanya, Bang. Kalau Iya. dulu mungkin mangane apa, ya kembali ke dulu lah, kembali ke ning desa lah. Ya mangan rebusan, kembali lagi Kayak ke awal, ya Bang. apa? Enggak lah, enggak tentu. Kembali ke kalau dulu apa mangan apa mangan rebusan mangan apa ya saya kembali lagi ke awal, balik lagi Hmm. ke awal ya balik lagi kayak ning desa waktu kayak ning Trisobo nah siting Ya. hijau ya kira-kira itu Oke. Mbak Evi spesifik Ye, data terima matur kasih. nuwun. Ye, matur nuwun Om Puji. Jadi apa yang telah Hmm. disampaikan oleh Mbak Nengro, Bang Dul, kemudian Om Adi dan Om Puji sama ya. Bahwa pada intinya puasa itu untuk makanan kita sudah usia 60 itu kecenderungan adalah tidak menjadi hal yang utama, tidak diada-adakan. Kemudian lebih mementingkan apa hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi itu tadi, misalkan konsultasi dengan dokter dulu, kemudian pasti sudah berpikir hal-hal yang sehat itu seperti apa sih, apakah dalam hal pilihan makanannya, kemudian juga mengatur tidurnya, kemudian juga suplemen, tidak lupa suplemen, malah aku malah lupa ya. Eh, Hmm. Puasa iki ternyata vitaminku do entek. Kelingan iki mau bahasan Om Adi suplemen ono terus tak lirik. Weh, lah kok nggonku wis ora ono kabeh kowe. Lah entek kabeh iki suplemen. Terus habis semua ya. Suplemen vitamin yang tentu kita harapkan dapat mendukung kesehatan kita. Kemudian tadi jangan lupa minum yang air Cukup. Ya, cairan ya artinya cairan. Ya, minum cairan. Nah, kuwi engko nek misale akeh minum terus ke belakang terus piye ya? ya Ya apa? nggak apa-apa. Ya Ora tahu apa-apa ya. ya, kecenderungannya tapi Ya kan nggak terus apa-apa. jadi tidurnya jadi terganggu Terganggu. gitu. Nggih. Kemudian mungkin kita semua sudah paham bagaimana untuk membatasi makanan-makanan yang tidak manis-manis ya. Menghindari makanan yang manis-manis, kemudian berlemak, kemudian juga. Nah, kalau saya sih sudah nggak berani minum es, nggak tahu kalau untuk teman-teman yang lain apakah masih berani minum es. Kalau saya sudah angkat tangan, sudah es ki jelas bar kuwi gerok saya. Jadi sudah nggak minum es, minum apa namanya? Terutama pada siang hari itu. Oh, batal ya jenenge. Kalau malam hari Oke. boleh, Boleh. Udah, pokoknya malam saya hari nyerah kalau udah boleh es. es Kalau kopi enak umat ini. cucu-cucu saya ada Hmm. es gitu ya, kadang-kadang itu malah mereka apa namanya yogurt di freezer, jadi masih jadi es gitu. Aduh, udah nggak bisa itu. Oke, saya kira apa yang kita bicarakan secara umum terkait dengan lansia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga tetap menjaga kesehatan ini adalah hal yang utama. Dan tadi disinggung oleh Bang Dul dan Om Puji, jangan melupakan olahraga ringan gitu. Kalau ada waktu ngepit-ngepit ringan, saya berapa kali ini pulang subuh jalan-jalan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu di jamaah subuh di tetangga-tetangga itu ternyata setelah subuhan jalan ya kita jalannya pelan-pelan saja jalan kaki
habis subuh nanti jam 5 itu sudah jam 5 lebih dikit itu sudah sampai di rumah lagi. Jadi ya berarti kan 30 menit, 45 menit jalan kaki sampai di rumah. Kalau hari kerja ya sudah langsung siap-siap mandi dan sebagainya. Ye, saya kira itu tema kita yang kita bahas terkait dengan menjaga kesehatan, kebugaran di bulan puasa bagi lansia. Karena bagaimanapun menjaga kesehatan adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat lapangan waktu, kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Sebagai closing silahkan Bang Dul, Om Adi dan Om Puji Santoso. Monggo Bang Langsung Dul. Bang Dul aja biasanya itu yang Bang Dul closing-closing aja itu satu kalau Pak orang. Ya, dosen. ya kalau ada yang mau closing satu-satu juga nggak apa-apa. Ya, Oh, nggak usah, mah itu Bang Udah Dul aja diwakili yang aja. closing. closing apa? Wes cukup lah. Closing statementnya. Closing statement puasa bagi lansia iki piye? Iya, puasa bagi lansia tentu saja, karena ini nggak ada yang berlatar belakang medis, sehingga ya kita harus selalu konsultasi ke dokter. Jadi karena memang Hmm. ada kalanya, ya kita yakinlah seperti Om Ati tadi, mesti ada manfaatnya puasa itu. Jelas diatur dan jelas diperintahkan itu tentu saja bagi kita mesti ada manfaatnya. Cuma yo Ya. saiki di usia 60 ki yo tepo-tepo ngatur diri, ngatur kita itu introspeksi. Ada kalanya ya memang wis ora kaya mbiyen lah gitu ya, wis ora kaya mbiyen. Mbiyen apapun hantam kan gitu. Oleh karena itu Mm-mm. sekarang memang harus selektif. Wis sing enak-enak wis jaman biyen wis tahu kabeh kan gitu. Oleh karena itu ya kita apa yang dianjurkan oleh dokter, sok kita cari referensi ahli gizi dan sebagainya, ya wis kita turuti. Memang tadi garis bawahnya ora usah ngatik-ngatik ki, wis wajar wae kan gitu. Lalu biyen kan sak meja kebak. Saiki cukup Kayak rumah makan Padang ya. makan padang Ya. balas dendam. Tapi kalau sekarang ya wis sak madya sak dumugine apa sing disenengi ya mung sithik tombo pengen. Nah, gitu aja sudah cukup saya kira ya karena memang nak dituruti ya orang entek kan gitu tapi kita harus sadar diri, kita juga semangatnya kan menahan diri ya. Kita menahan diri yang dohiri-dohiri aja, menahan diri dari makanan-makanan yang dulu kita sukai sekarang kita tahan. Demikian Bu Evi, menahan diri. Nggih, matur nuwun. Nggih, Om Adi ada? Udah lanjut, udah idem. Oke, Om Puji. Eh, Idem Nggih. mau idem Bang Dul. Lalu Bang Dul, Bang Dul ora iso ning lesian dengan Dul. Nanti Balik Jogja, ayo. mulai tanggal 18. Oh, walah Lho aja Om Puji kok nang Yogya apa? kamu Om Puji ki Jogja apa? mertua Mertua Sri. di Jogja, Oh, saya Bu Evi di sebelah toko mana? roti asli. Di Nah, mana? Itu sebelah toko roti asli. Baciro, Bontosuli, Oh, ya 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 ya. Idul Oh, Asrama ternyata Brimob. Wah, ternyata Jogja juga. Nggih. istri, Nggih. istri namanya sama dengan saya, istri saya. Oh gitu. Puji Puji Ya, juga. juga. ya, Puji Jadi Astuti apa Puji siapa ini? Budi Lestari. Puji Lestari. Oh, Puji Lestari. Puji dan nggih, Puji. salam buat Bu Puji. Nggih. Eh, Semoga Ya, besok kapan-kapan kita ketemu kita bisa mencoba madu black garlic-nya Nah, ini atau apa kapan-kapan. amin. tadi? Biasanya Kapok ketemu apa? Bang Tul itu di Ngasem ngemper biasanya. Oh, ayo mbak nak ngempar yo Nah, cerita-cerita kasih apa namanya jadwal gitu, tidak mendadak mungkin bisa Muntel berangkat. biasanya ketemu. Bang udah lama Hmm. nggak ketemu Bang nah, Tul. iya. Ya, Nggih, bisa. Jadwal. boleh Oke, rajamu monggo. eh. nggih. Nggih, nuwun teman-teman semua. Derima omong bebas jilid 45 tanggal 1 Maret 2026 terkait dengan puasa bagi lansia sudah menjelang pukul 17. Siap-siap. Benar ya? Ya, 17 siap-siap. Nggih. Mari kita jalani Ramadan tahun ini
dengan penuh kesadaran akan kondisi kesehatan tubuh kita, karena ini adalah modal utama untuk terus beribadah menjalankan puasa Ramadan. Semoga kita semua sehat sampai nanti di hari Lebaran. Mohon maaf apabila Amin. ada yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.